salah satu di sudut kota Tangerang, tepatnya di daerah situ Cipondo. Lelaki parubaya bernama Pak Salam adalah salah satu pencari ikan sapu-sapu. Dia merupakan salah satu dari belasan pencari ikan sapu-sapu di daerah situ Cipondo. Hidup sehari-hari, habis cari nafkah sehari-hari, kemudian hasilnya, itulah dijual. Itu satu hari pendapatan saya cuma 10 kilo atau juga kadang-kadang dapat 15 kilo. Diambilnya yaitu 2 hari sekali, itu mencapai dapat 20 kilo, kadang-kadang dapat 25 kilo. Itu ada bosnya. Nah, kemudian harga barang per kilo itu 2.500. Kalau dapat 20 kilo udah capai 50.000. Gitu kan ya. Ya hasilnya itu untuk beli beras. Hasilnya dapat 50.000 2 hari. Itu saya beli warga kan. Dan dapat 5 liter ya. Kalau 50.000 tuh ya 50 liter dah. Ada ikan geseknya. Kalau orang dulu bilang itu dapat gesek untuk makan. Para penjual ikan sapu-sapu telah memiliki penada ikan tersebut. Biasanya, para penada menyalurkan ikan sapu-sapu pada penjual somai sebagai bahan dasar olahannya. Menggunakan daging ikan sapu-sapu itu memang lebih murah dagingnya dibandingkan kita menggunakan ikan laut ya. Kalau ikan sapu-sapu itu kisaran harga jualnya bisa 20.000 per kilo. Kalau ikan laut itu kan memang harga jualnya bisa sejenis ikan laut itu 50.000 bahkan mungkin sampai 100.000 per kilo. Kalau dari keuntungan memang cukup jelas ya, kalau dari daging ikan sapu-sapu itu kisaran untungnya kurang lebih 500.000 mungkin bahkan lebih ya, di atas 500.000. Kalau kita jual harga ikan laut kan memang harga belinya tinggi, kita jualnya juga kan nggak mungkin untungnya juga tinggi pula. Jadi misalkan harga ikan sapu-sapu 20.000 per kilo, terus kita beli ikan laut harganya 50.000 per kilo, jadi kita harus memilih yang belinya lebih murah, kita jualnya juga nanti lebih tinggi lagi harganya, jadi keuntungannya memang lumayan besar. Kalau rasa takut, yang namanya si penada sekaligus saya penyalur daging ikan sapu-sapu ke tukang-tukang makanan yang sudah banyak orang tahu lah, walaupun saya tidak bisa jelaskan. Namanya belum diteliti, sudah banyak orang yang meneliti kalau daging ikan sapu-sapu itu ada negatifnya ya. Namanya ikan yang kehidupannya di dasar lumpur itu kan banyak kandungan yang kurang bagus, jadi juga saya pasti punya rasa takut gitu. Berikut ini adalah proses pengolahan ikan sapu-sapu sebagai bahan dasar pembuatan somai. Untuk pengolahan somai ikan sapu-sapu, pengolahannya hampir sama dengan ikan tenggiri. Pertama, daging ikan sapu-sapu dibersihkan, lalu dicampur dengan daun bawang agar mengurangi bau amis pada ikan sapu-sapu. Lalu dicampur terigu dan penyedap rasa. Bentuk menjadi somai, lalu rebus tunggu hingga 15 menit. Kenapa saya gunain ikan sapu-sapu itu? Karena harganya lebih murah ya daripada ikan tenggiri. Dan untuk memakai ikan sapu-sapu itu lebih besar daripada pakai ikan tenggiri. Dan juga pelanggan saya belum ada yang pernah komplain tentang somai yang saya buat selama ini. Mereka baik-baik saja.
Ya, untuk bersihin lumut kalau kita piara akuarium. Tapi sekarang kebanyakan itu ikan sapu-sapu untuk konsumsi. Katanya sih tukang somai, tukang bakso ikan tuh, tapi saya sendiri belum pernah sih nyoba. Tapi saya pernah lihat daerah Cipondok, tepatnya Bendungan Polor. Nah, itu ikan sapu-sapu diambil, terus dibersihin, dikelet gitu. Saya nggak tahu itu untuk konsumsi atau apa, yang jelas saya pernah lihat. Ini ya, kalau ikan sapu-sapu tuh kayak kurang lebih sama persis hidupnya kayak ikan lele. Ya, dia senang di air yang kotor. Nah, saya pernah baca kalau lele itu juga sekali kita menyuap ikan lele 3.000 sel kanker yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin seperti itu juga ikan sapu-sapu kalau menurut saya, karena dia kan hidupnya buat bersihin air-air gitu kan. Sementara lele juga seperti itu kan, dari kotoran manusia, hewan, semuanya kalau kita ternak, dia bisa mengkonsumsi kotoran manusia juga lele. Saya rasa ikan sapu-sapu juga seperti itu. Jadi menurut saya tidak layak konsumsi. Masyarakat itu kan ada menengah ke atas ke bawah. Saya rasa yang kalau menengah ke bawah itu dia nggak tahu apa itu ikan lele yang bisa bukan lele, apa tadi, sapu-sapu itu layak konsumsi atau enggak. Mereka kan taunya bisa dimakan, apalagi kalau anak-anak kecil. Kalau udah jadi somai apa bakso ikan, taunya itu enak, minta jajan sama mamanya jajan itu. Selebihnya kan nggak tahu, ya kan, kualitasnya, kebersihannya atau segala macamnya. Menurut saya itu. Ikan sapu-sapu adalah ikan jenis air tawar yang dapat beradaptasi di lingkungan ataupun perairan yang ekstrim sekalipun. Contohnya, ikan sapu-sapu dapat tinggal di sungai ataupun danau yang sudah sangat tercemar. Ikan sapu-sapu memakan lumut ataupun kotoran di dalam air tersebut. Sehingga, bila kita mengkonsumsinya, sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh. Karena, daging ikan sapu-sapu yang telah tercemar mengandung logam berat yang dapat menimbulkan kanker dalam jangka panjang bila kita terus mengkonsumsinya. Untuk olahan somai yang berbahan dasar ikan sapu-sapu, siapa lagi yang dirugikan kalau bukan para konsumen somai tersebut? Masyarakat haruslah cerdas dan lebih waspada terhadap makanan yang beredar di luar sana.